Oke, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Dalam menyusun laporan keuangan, seorang akuntan harus menghimpun data yang relevan untuk menentukan mana yang perlu dimasukkan. Sebagai contoh, akuntan perlu memeriksa polis asuransi untuk melihat seberapa banyak asuransi dibayar di muka yang sudah menjadi beban asuransi, meneliti catatan perlengkapan dan aktiva tetap guna menentukan besarnya penyusutan, memeriksa persediaan yang dimiliki perusahaan atau menghitung banyaknya gaji yang terhutang atau terhimpun. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari jurnal penyesuaian? Yang kedua, bagaimana jurnal penyesuaian perusahaan dagang? Yang ketiga, apa saja fungsi jurnal penyesuaian? Dan yang terakhir, apa saja contoh kegunaan jurnal penyesuaian perusahaan dagang? Tujuan penulisan yang diambil oleh kelompok kami, yang pertama, mengetahui pengertian dari jurnal penyesuaian. Yang kedua, mengetahui ayat jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang ketiga, mengetahui fungsi jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, mengetahui penggunaan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Berikut adalah pengertian dari ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang terkait dengan transaksi yang belum tercatat atau tercatat namun tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Ayat jurnal penyesuaian digunakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Tujuan dan fungsi dari ayat jurnal penyesuaian ada 4, yaitu yang pertama mengakui pendapatan dan biaya yang tepat. Ayat jurnal penyesuaian memastikan bahwa pendapatan dan biaya diakui pada periode yang tepat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada mengakui aset dan liabilitas yang tepat. Ayat jurnal penyesuaian memastikan bahwa aset dan liabilitas yang ada di neraca saldo sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang ketiga, mengoreksi kesalahan. Ayat jurnal penyesuaian dapat digunakan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi dalam pencatatan transaksi sebelumnya. Dan yang keempat, untuk meningkatkan untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan dengan membuat ayat jurnal penyesuaian, laporan keuangan yang disusun akan lebih akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya ada perusahaan dagang. Ayat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dagangan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Dalam perusahaan dagang, ayat jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan akun-akun agar laporan keuangan menunjukkan kondisi yang sebenarnya pada akhir periode. Terus yang pertama itu ada persediaan barang dagang, menyesuaikan jumlah persediaan awal dan akhir agar sesuai dengan hasil fisik di gudang. Yang kedua itu ada beban dibayar di muka, misalnya sewa toko atau asuransi yang dibayar untuk beberapa periode ke depan. Selanjutnya itu ada pendapatan diterima di muka, pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak periode berjalan. Yang keempat itu ada beban yang masih harus dibayar, contohnya itu listrik, gaji, atau biaya angkut belum dibayar. Yang kelima itu ada pendapatan yang masih harus diterima, misalnya piutang, bunga, atau komisi yang belum diterima tetapi sudah menjadi hak perusahaan. Yang keenam itu ada penyusutan aktiva tetap, menyesuaikan nilai aset seperti kendaraan, etalase, atau peralatan toko agar mencerminkan nilai bersih sebenarnya. Selanjutnya itu ada akun yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Yang pertama itu ada akun perlengkapan yang memerlukan penyesuaian karena ada pemakaian. Yang kedua itu ada akun beban dibayar di muka yang memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo. Yang ketiga itu ada akun aktiva tetap yang memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktiva. Yang keempat, akun pendapatan, yaitu memerlukan penyesuaian
karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Yang kelima, ada akun beban yang memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum menjadi beban. Yang terakhir itu ada akun pendapatan diterima di muka yang memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkannya prestasi pada pelanggan. Selanjutnya ada contoh studi kasus CV Maju Bersama. Selama bulan Januari 2025 terjadi 3 transaksi berikut. 1 Januari pemilik penyetor uang tunai sebesar 10 juta rupiah ke kas perusahaan. Yang kedua, 5 Januari membayar sewa gedung untuk 3 bulan sebesar 3 juta rupiah. Yang ketiga, 10 Januari menerima pendapatan jasa sebesar 2.400.000 rupiah secara tunai. Selanjutnya adalah jurnal umum. Pada tanggal 1 Januari, kas masuk ke debit 10 juta rupiah, modal masuk ke kredit 10 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari, sewa dibayar di muka masuk ke debit 3 juta rupiah, kas masuk ke kredit 3 juta rupiah. Pada tanggal 10 Januari, kas masuk ke debit 2.400.000 rupiah, pendapatan jasa masuk ke kredit 2.400.000 rupiah. Selanjutnya adalah D. Ayat jurnal penyesuaian per 31 Januari 2025. 1. Beban sewa masuk ke debit 1 juta rupiah, sewa dibayar di muka masuk ke kredit 1 juta rupiah. Selanjutnya adalah C. Ringkasan akhir bulan. 1. Beban sewa 1 juta rupiah. 2. Pendapatan jasa 2.400.000 rupiah. Yang ketiga, laba bersih sementara 1.400.000 rupiah. Di sini ada studi kasus lengkapnya. Yang pertama itu ada transaksi selama Januari sampai 2025. Yang pertama itu ada modal disetor tunai sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua itu ada sewa gedung 3 bulan dibayar tunai 3 juta rupiah. Yang ketiga ada pendapatan jasa diterima tunai 2.400.000 rupiah. Yang keempat itu ada penyesuaian akhir bulan, sewa 1 bulan sudah digunakan 1 juta rupiah. Nah, dari A ada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nomor 1, akunnya itu ada kas, debitnya itu 9.400.000 rupiah. Yang kedua itu ada sewa dibayar di muka, debitnya itu 3 juta rupiah. Yang ketiga itu ada modal, kreditnya itu 10 juta rupiah. Yang keempat itu ada pendapatan jasa yaitu 2.400.000 rupiah. Totalnya ada 12.400.000 rupiah. Nah, pendapatannya ini kas 10 juta atau setoran dikurang 3 juta sewa ditambah 2.400.000 pendapatan sama dengan 9.400.000. Yang B ini ada ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama itu ada beban sewa, debitnya itu 1 juta. Yang kedua itu ada sewa dibayar di muka, kreditnya itu 1 juta. Terus yang C ini ada neraca saldo setelah penyesuaian tanggal 31 Januari 2025. Nah, yang pertama itu ada kas, debitnya itu 9.400.000 rupiah. Yang kedua itu ada sewa dibayar di muka, debitnya 2 juta. Yang ketiga ada beban sewa, debitnya 1 juta. Yang keempat itu ada modal, kreditnya itu 10 juta. Dan yang terakhir itu ada pendapatan jasa 2.400.000 rupiah kreditnya ya. Dan totalnya itu ada 12.400.000 rupiah. Nah, keterangan setelah penyesuaian nilai sewa dibayar di muka berkurang menjadi 2 juta. Beban sewa muncul sebagai akun baru di sisi debit. Nah, neraca tetap seimbang, total debit sama dengan total kredit. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan, ayat jurnal penyesuaian merupakan proses penting di akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Tujuan utama penyesuaian adalah agar pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat, sehingga laporan keuangan wajar, akurat, dan dapat dipercaya. Dengan adanya ayat jurnal penyesuaian, perusahaan dapat menentukan laba rugi yang sebenarnya dan menyajikan posisi keuangan secara realistis. Dan yang terakhir ada saran. Yang pertama, lakukan penyesuaian secara berkala di setiap akhir periode agar saldo
akun mencerminkan kondisi keuangan aktual. Yang kedua, periksa bukti transaksi dan dokumen pendukung sebelum membuat jurnal penyesuaian untuk menghindari kesalahan pencatatan. 3. Gunakan sistem akuntansi terkomputerisasi untuk mempermudah proses penyesuaian dan memindahkan human error. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.